Hello, welcome to my channel. Di channel ini buat kalian yang baru pertama masuk ke channel ini, di channel Egan Jedintra ini, gue akan membahas berbagai macam hal ya, khususnya terkait dengan investasi, trading, baik itu deposito, reksadana, forex, saham sampai dengan cryptocurrency atau aset kripto. Untuk saat ini di kesempatan kali ini gue coba akan membahas tentang salah satu project dari cryptocurrency yang sudah hampir tidak pernah dilirik sama sekali, sudah mulai hilang dan tidak pernah terdengar lagi, yaitu apa? Yaitu salah satu project kripto yang disebut play to earn atau biasa juga disingkat dengan P2E. Jadi kripto itu projectnya ada berbagai macam ya. Mungkin yang pertama bukan cuman P2E ya. Project kripto itu ada misalnya blockchain. Nah, ini disebut juga dengan koin ya. Jadi seperti misalnya Ethereum, lalu misal juga Solana, lalu ada juga Terra Luna, lalu ada Binance. Nah, itu mempunyai atau Cardano. Nah, itu juga itu mempunyai project berupa blockchain. Jadi enaknya dibilang bisnisnya itu membuat blockchain. Nah, ada juga yang bisnisnya atau projectnya itu membuat game play to earn atau play to earn. Jadi project dari pembuat kripto ini dia membuat suatu bisnis ya, di mana bisnis tersebut berupa sebuah permainan. Jadi ya mirip-mirip kalau kita kayak beli game begitu, beli game, kita beli uh, video game yang bisa kita mainkan ya, seperti itulah, seperti kita sering mainkan. Cuman bedanya game yang ada di cryptocurrency ini tentu saja harus berjalan di atas blockchain, atau kita harus masuk ke dalam skema blockchain. Jadi bukan kita beli kasetnya atau kita download gamenya, tidak seperti itu, tapi kita masuk ke dalam sistem blockchain yang saat ini hampir semuanya masih web based ya. Jadi kita masuk ke dalam websitenya, kalau kita klik situsnya, lalu kita bermain game di dalamnya. Nah, play to earn ini biasanya project yang atau cryptocurrency yang mengusung project ini tentu saja pasti harus uh, pasti mereka akan menjual token natifnya ya. Token natif itu apa? Ya, mereka pasti akan menciptakan satu token lah, atau mungkin mata uang sendiri lah ya, yang berlaku di dunia game tersebut. Ya mirip-mirip kalau kita main game di time zone lah ya, kita pasti akan beli koin khusus yang memang diterbitkan oleh time zone untuk bermain di time zone, dan juga di berbagai wahana permainan lainnya. Seperti itu juga dengan play to earn, kita harus memiliki atau membeli token tersebut. Contoh yang paling populer dan masih nomor satu saat ini adalah token Axie Infinity atau AXS. Ini adalah salah satu game play to earn yang sangat populer, dan bahkan harga tokennya pun naik terus. Ini Axie Infinity. Ini populer mungkin kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, dimana harga untuk bermain game ini modalnya juga butuh puluhan juta banget ya, nggak cuma 10-20 juta, bahkan ada yang sampai 50 juta lebih. Ini game Axie Infinity adalah salah satu contoh game play to earn. Nanti kita akan coba lihat itu game seperti apa sih. Nah, jadi kalau kita mau bermain Axie Infinity ini, kita harus memiliki token AXS, artinya mata uang yang berlaku di dalam game tersebut ya, AXS.
seperti ini. Nah, ini contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti, nah ini game yang ada di Axie Infinity, penampakannya seperti ini. Kita punya beberapa monster kecil yang lucu-lucu seperti ini. Ini satu monsternya jangan dikira hanya 100.000, 200.000 atau sejuta 2 juta. Satu monster ini nilainya saat itu ya itu sudah puluhan juta, sehingga untuk bermain saja hambatannya sudah luar biasa. Jadi tidak ramah lah bagi kebanyakan orang ataupun bagi retail seperti kita, karena modalnya cukup besar. Tapi early player atau early adaptornya di game ini yang memang awal-awal mereka sudah melek dengan game ini dan bermain game ini, keuntungan juga luar biasa karena mereka beli monsternya pas awal-awal masih murah banget ya. Lalu diternakkan, ditarungkan, mendapatkan hadiah dan segala macam, itu nilainya juga luar biasa besar ya, karena harga token sendiri terus meningkat pada saat itu. Jadi mendapatkan menernak monster ini lalu mendapatkan hadiahnya bisa dijual. Nah, itu makanya disebut play to earn, karena begitu kita bermain kita mendapatkan hadiah, baik berupa monster yang itu bisa kita jual ataupun hadiahnya berupa uang itu sendiri, token natifnya tadi. Jadi kita misalnya bermain di Axie Infinity game ini lalu kita mendapatkan token aksinya, AXS nya, kita mendapatkan tokennya dan kita bisa token itu bisa kita jual lagi dari hasil jualan monster ini. Lalu kita dapat token AXS, lalu token itu kita jual dan bisa menjadi rupiah lagi, dan uangnya bisa kita tarik. Itulah kenapa disebut dengan play to earn ya. Jadi kita bermain untuk menghasilkan, bermain untuk mendapatkan uang lagi. Nah, dari game AXS ini atau Axie Infinity ini, saat dia meledak dan laku keras di tengah atau di kalangan para pemain kripto, muncullah berbagai macam jenis token-token lain lah ya, atau project-project lain yang mengeluarkan project-project serupa. Contohnya adalah Radio Caca. Dia juga menciptakan game yang kurang lebih sama ya. Kita punya monster-monster yang lucu-lucu seperti ini, kita ternakkan, menetas, lalu kita bertarungkan monster ini dengan yang lainnya. Kurang lebih sama dengan Axie Infinity tadi. Tapi ujungnya juga sama, harganya pun juga anjlok dan pemainnya terus berkurang. Kita bisa lihatlah berapa sih harga token Raca ini ya. Ini harga, kita bisa lihat di coin market cap ya. Harga koin ini bisa lihat bahwa harganya terus turun drastis ya, dari harga sempat di 0,01 dolar, tertingginya bahkan di ya 0,01, 0,011, dan sekarang tersungkur ke 0,0005, dari yang nolnya cuman 1 di belakang koma menjadi 3 nol di belakang koma. Ini kan fantastis ya, jauh sekali turunnya, mungkin 90% lebih kayaknya. Ini token natifnya Raca. Jadi kita kalau bermain di Raca ini ya nggak dapat duit juga lah, begitu lah, bisa dibilang begitu, karena ya modal mungkin dimain di sini, modal mungkin ketika itu di sini, modal mungkin di sini, sekarang anjlok dan turun ya. Jadi bisa dibilang ya nggak dapat apa-apa gitu, capek aja. Dan ini juga peminatnya pasti turun. Kenapa bisa dibilang turun ya, karena orang nggak ngehold token ini lagi, semua pada jual dan jual aja, itu aktivitasnya. Berikutnya yang konyol juga adalah play to earn ERTA namanya. Ini dia
game berbasis NFT juga ya, semuanya NFT memang ya. Nah ini kita disuruh beli lahan di belahan dunia seperti ini, dan harganya juga nggak murah. Misalnya nih ya, ini game Erta ini cuma diakuin ya, ini visualnya, grafiknya keren banget, beda dengan yang tadi. Ini misalnya kita mau beli di mana ya, Indonesia dijual nggak? Ini kayaknya masih murah deh. Nih, nggak murah juga sih, 480 dolar untuk di area dekat Semarang sini. Atau kalau kita mau cari daerah lain ya, kita coba zoom out. Misalnya mana nih? Jepang, Jepang. Kita mau beli deh lahan di Jepang. 6.000 dolar guys, 6.000 dolar nih, di sini bisa dilihat. 6.000 dolar untuk bermain game ini dan punya lahannya. Kalau kita mau di Jepang ya, 6.000 dolar. Lumayan jauh ya, bukan lumayan jauh ya, jauh banget ya dengan yang ada di Indonesia. Kita coba teliti lagi kalau mau beli di Korea Selatan nih, buat yang suka drakor. Waduh, 43.230 US dollar harganya. Cuma nanti ini biasanya dibeli dalam apa namanya, dengan mata uang BNB biasanya ini. Cuman harganya setara dengan 43.230 dolar. Ini pertanyaannya, siapa yang main game ini, siapa? Sekarang juga nggak pernah kelihatan tuh berseliweran di sosmed, ataupun ada YouTube orang yang meneliti atau membahas tentang Erta ini juga, dan menyampaikan apa hasil-hasil yang positif juga nggak kedengeran sama sekali ya, siapa yang main game ini. Itu salah satu bukti, atau mungkin ciri-ciri lah, setidaknya ciri-ciri kematian play to earn ini sudah jelas-jelas. Atau mungkin yang bisa aku contohkan lagi yang lainnya adalah ini, ada game namanya Bom Crypto. Ini juga sama, play to earn, jadi kita bermain, kita punya monster-monster seperti ini, kita bisa kendalikan dia, kita bisa hidupkan, kita bisa istirahatkan, lalu kita suruh dia cari uang, mirip-mirip mining seperti inilah, tapi bukan mining ini ya. Dia memecahkan kotak-kotak seperti ini, menyelesaikan misi, lalu ini akan mendapatkan uang. Cuman ya, tahu nggak sih berapa uang yang dihasilkan dari bermain gini? Sangat receh, sangat sangat receh. Kita coba buktikan aja ya. Ini tadi nama gamenya adalah Bom Crypto. Nama token natifnya adalah kenapa dibilang sangat receh? Karena harganya juga lihat, jauh sekali turunnya ya. Jauh sekali turunnya dari 8 dolar, 8,2 dolar, sekarang hanya di 0,07. Ini juga membuktikan bahwa pemainnya pun selalu menurun, antusiasmenya juga turun, dan gak ada yang mau megang token ini lama-lama gitu. Jadi begitu dia dapat uangnya jual, dapat uang jual, udah balik modal jual, habis beli monster profit jual. Udah sampai sekarang jadi seperti mati suri seperti ini. Jadi kapan sih bisa bangkit para apa game-gamer ini, bisa bangkit ini kapan ini? Karena beberapa contoh game yang papan atas tadi pun juga terlihat sangat lesu lah sekarang. Jadi pertanyaannya, play to earn ini siapa yang paling diuntungkan? Apakah kita para gamers yang paling diuntungkan,
atau developernya yang paling diuntungkan dari pembuatan game ini. Jadi sebenarnya siapa yang play to earn, yang play siapa, yang earn siapa. Begitu kira-kira. Oke guys, sekian pembahasan dari play to earn. Menurut kalian bagaimana? Apakah ada pengalaman manis atau pengalaman pahit di play to earn ini? Share ya, dan bagikan di kolom komentar. Atau pernah bermain dan cuan besar di game yang belum dibahas di sini tadi? Juga ditunggu komentarnya. Oke, thank you. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and have a nice day. See ya.